wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa baca hari ini, Pak? Siap belajar hari ini? Siap. Jadi sebelum kita mulai belajar, apakah kita berdoa terlebih dahulu? Setelah saya berdoa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Siapa yang udah ke sekolah hari ini? Pakai Kevin? Atau ini? Nanti setelah kita pulang-pulang kita akan untuk teman-teman bisa ya. Sama-sama mudah-mudahan temannya bisa cepat pulih ya. Dan bisa cepat mengikuti seperti biasa ya pulang kita. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita ya tentang analisis red, masih ingat tentang kesepakatan kelas kita? Masih. Coba yang pertama apa? Komunitasnya? Apa? Ayo menghormati. Terus yang kedua? Tanggung jawab. Terus yang berikutnya? Kerjasama. Ya. Terus apa lagi? Apa lagi? Nah. Ayo menghargai. Yang berikutnya? Ke dalam. Nah, kalau kemarin kita sudah pertemuan kemarin mempelajari tentang kecerdasan artifisial ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemarin kita praktekkan dalam bentuk game ya. Game labirin, ingat ya? Jadi untuk pertemuan kita di pagi hari ini kita akan ke materi baru ya, yaitu tentang kecerdasan AI. Padahal kata AI? Pernah? Lalu apa yang Pak Guru pegang ini? Ya. Ini termasuk ke dalam AI ya, jelasan AI ya. Dia termasuk dalam smartphone ya, handphone canggih ya, HP canggih. Nah,
untuk memperdalam ilmu pikiran atau wawasan kalian. Perhatikan slide yang berikan ya. Nah, bisa dibaca? Coding ya, atau kecerdasan artifisial untuk KA ya. Materi kita di pagi hari ini adalah konsep dasar kecerdasan artifisial ya. Nah, atau AI. Nah, apakah aku? Ya, apakah aku? Bukan apa ini? Kalkulator ini masuk ke dalam kecerdasan masuk ke dalam AI atau bukan? Mesin cerdas atau mesin non cerdas? Cerdas. Si? Cerdas. Non cerdas. Non cerdas ya. Karena ini masih dibantu oleh manusia ya. Si ketik-ketik. Nah, kalau yang kedua? Cerdas. Mesin? Cerdas. Yang ketiga? Non cerdas. Non cerdas ya. Nah, sekarang untuk pertanyaan pemulanya, pemantiknya ya. Manakah yang termasuk mesin cerdas dan non cerdas? Ya, seperti yang di layar depan tadi. Nah, sebelum kita masuk ke sana, walaupun tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini adalah peserta didik dapat mengenal konsep dasar kecerdasan artifisial atau AI ya, atau disebut AI ya. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan alat atau teknologi yang menggunakan AI dan yang tidak menggunakan AI ya. Yang ketiga, peserta didik dapat menyampaikan pendapatnya tentang dampak positif dan dampak negatif dari AI. Ya, nah, kecerdasan artifisial ya, kecerdasan buatan atau AI adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar dan melakukan tugas seperti hak manusia ya. Nah, ini adalah robot ya, robot AI. Ya, gimana? Nah, ini contohnya ya. Ini sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya media sosial. Apa saja kita masuk media sosial? Media sosial. Media sosial. Saya sering setiap hari dan mainkan WA, Facebook, ya. Apalagi media sosial lainnya? IG, apalagi? TikTok, YouTube, ya itu yang masuk ke dalam. Nah, yang saya sebutkan tadi itu semua adalah termasuk ke dalam mesin AI. Itu dioperasikan bukan oleh manusia, ya, dari robot. Ya, sudah dimasukkan programnya, jadi dia akan berjalan sendiri. Pokoknya kayak kalian kan misalnya nonton YouTube ini di search ya, di YouTube di Google. Nah nanti ada rekomendasi di sampingnya ya, video-video apa yang kalian tonton. Untuk berikutnya ada rekomendasi di bawahnya ya, yang berkaitan sama video yang pertama kalian tonton ya. Yang kedua, ada mobil tanpa pengemudi. Pernah lihat? Pernah lihat? Nah, banyak yang kira karena nggak ada orang yang mobil itu dikira hantu di bawah. Padahal itu dioperasikan oleh AI ya. Nah, mobil tanpa pengemudi ini ada di Cina ya. Di kita belum ada. Nah, jadi mobilnya bisa jalan sendiri dia. Nanti tinggal dimasukkan rutenya saja. Ya, kayak Gojek itu. Dia percaya lewat HP, lewat smartphone. Jadi dia jalan sendiri. Nah, kata orang tua kita bilang katanya mobil itu dibawa oleh setan ya. Mengenalnya. Padahal itu dioperasikan sama AI ya, mesin. Nah, terus yang berikutnya perangkat asisten rumah tangga. Apa saja contohnya? Perangkat asisten rumah tangga yang termasuk AI. Perangkat asisten rumah tangga.
pemicunya itu yang namanya robot ya, robot pembantu untuk membersihkan dapur rumah tangga di kita rumah ya. Jadi, ya ada cuci piring, ada yang mesin nyetrika, ada mesin nyapu ya. Robot itu adalah perangkat asisten rumah tangga. Nah, yang berikutnya ini yang suka main game ini, permainan video. Ya, F ya. Daring ya, iklan dalam jaringan maksudnya ya, dari jaringan. Biasanya kayak di Facebook ini nonton ya, temannya di Facebook ada iklan ya, itu namanya iklan dalam jaringan. Yang enak waktu kita misalnya ada iklan itu direkomendasikan untuk berikutnya. Ya, hiburan, tadi hiburan ya, hiburan ini banyak ya, kayak disebutkan tadi di awal di media sosial ada YouTube ya, ada WhatsApp, ada TikTok, Telegram ya. Ya, ada yang dikatakan adalah Gemini ya, AI yang dikatakan ChatGPT ya, Gamma banyak ya. Itu katanya Cici. Itu katanya. Nah, sekarang kita masuk ke hal positif dan hal negatif dari mesin cerdas itu ya. Coba siapa yang bisa baca yang hal positifnya? Kenapa? Hal positifnya yang pertama. Pekerjaan lebih cepat, mengetik, menghitung, membantu kesehatan, menyembuhkan penyakit melalui scan, digunakan kapan saja, bekerja 24 jam, membantu orang berkebutuhan khusus, asisten suara bagi Tunanetra. Ya, jadi ini adalah hal positifnya ya, hal positifnya cuma seperti yang lebih cepat atau mengetik atau menghitung ya. Karena biasanya kalian di HP kalau malas ngetik di HP-nya kan langsung press note. Nah, ini termasuk mempermudah ya. Terus ini membantu di bidang kesehatan, menemukan penyakit melalui scan ya. Nah, biasanya itu adalah foto ronsen ya. Jadi sekarang tanpa susah kita bisa mengetahui baik kita dan keterangan ya, tanpa harus kita masuk ke dalam tubuh manusia ya. Kalau ini kan biasanya ada misalkan selang ya, selang di dalam mulutnya, nanti dikontrol lewat monitor ya. Biasanya kelihatan semua sipol kita ya, dalam tubuh kita. Terus berikutnya digunakan kapan saja, sebanyak 24 jam. Nah, jadi AI itu 24 jam dia bekerja, nggak ada nonstopnya, udah istirahatnya aja ya. Karena dioperasikan oleh mesin ya, bukan manusia yang mengoperasikan ya. Terus ini membantu orang kebutuhan khusus atau asisten suara bagi tunanetra. Pernah lihat orang yang ada topeng telinganya itu? Nah, itu masuk ya. Jadi itu alat untuk mendengarkan ya, atau instruksi di telinganya itu tunanetra ya, ya. Jadi dia merekam suara yang akan kita bicarakan ya. Nah, ini adalah dampak positif dari AI. Sekarang dampak negatifnya ya. Nah, dampak negatifnya itu adalah mengurangi lapangan pekerjaan manusia dibandingkan dengan mesin. Ya, kayak tadi kan. Kayak contohnya yang simple sekarang yang kita temui sehari-hari, mesin Superman, kayak Superman. Nah, itulah salah satunya ya dampak dari negatif dari AI. Ya, jadi mengurangi pekerjaan manusia ya. Dan walaupun itu adalah manusia yang tentunya untuk mengontrol ya. Terus yang kedua, kesalahan data jika tidak akurat, keputusan salah jika data salah ya. Nah, biasanya saya kemarin Pak Guru terapkan di kelas 5 yang pakai Google Form ya. Ini ada dampak negatifnya ya. Apabila ada salah data di Google Form itu, jadi tidak bisa diperbaiki, namun tersimpan ya. Terus yang berikutnya, tidak punya perasaan atau etika. Nah, ada perasaan nggak? Ada perasaannya? Nggak ada ya. Kalau salah dia benar.
keperluannya ya. Nah ini yang harus kita pakai kehidupan sehari-hari. Ini harus dihindari ya. Ini harus dikasihnya negatif ya. Segala sesuatu itu mempunyai dampak negatif ya. Makan pun kalau berbanyak sakit perut kita ya. Mungkin juga ini ya. Jadi memanfaatkan AI itu dengan bijak ya. Operasikan sesuai dengan keperluan saja ya. Sama kayak mungkin jangan terlalu banyak mungkin nanti rusak matanya ya. Nah yang berikutnya, sudah habis ya. Ini adalah kacamata tidak dimensi ya. Nah, sekarang saya sudah lihat kan materinya. Jadi untuk berikutnya Guru akan tes ya, guys, ingat kalian jangan menonton sebuah video ya. Nanti video itu akan dijelaskan mana barang-barang bagus AI, mana barang yang termasuk belum cerdas, barang cerdas belum cerdas ya, ada di dalam video. Disimak baik-baik ya. Nanti setelah video ditonton ada pertanyaan ya. Ini ya. Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau evil AI hanyalah hayalan sebuah film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI. Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepfake pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Filter foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Dartmouth yang diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 teknik dasar pada AI, yaitu searching, reasoning, planning, dan learning. Searching adalah teknik menemukan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Contohnya AI pada Google Maps. Reasoning adalah teknik menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Contohnya AI pada aplikasi pendiagnosa penyakit. Planning adalah teknik memecah masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi yang lebih sederhana. Contohnya AI pada mesin perakitan kendaraan. Learning adalah teknik mengajarkan pola-pola data untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya AI pada sistem mobil tanpa pengemudi. Lalu, apa saja ya keunggulan menggunakan AI? AI dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya. AI dapat menganalisis data yang besar dan kompleks serta menemukan pola dan tren dari data tersebut. AI dapat bekerja secara konsisten dan mengurangi kemungkinan human error yang biasanya disebabkan oleh faktor kelelahan atau ketidaktelitian manusia. Selain itu, AI dapat bekerja 24 jam penuh, tidak seperti manusia yang terbatas. Sebaliknya, apa risiko menggunakan AI? AI membutuhkan data yang besar dan berkualitas tinggi untuk belajar dan beroperasi secara optimal. Kualitas data yang buruk dapat memunculkan hasil yang tidak akurat. Lalu, analisa atau rekomendasi yang diberikan oleh AI juga akan mengandung bias pada data yang diberikan kepadanya. Contohnya, jika data yang diberikan pada AI kebanyakan berasal dari pasien lelaki, maka analisa penyakit yang diberikan AI akan lebih sesuai dengan kondisi pasien laki-laki dibanding pasien
tentang informasi pribadi dan segala aktivitas di dunia online. Data-data tersebut dapat disalahgunakan untuk tindakan kejahatan. AI memberikan kemudahan dan dapat melakukan pekerjaan manusia. Namun, kemudahan ini dapat memicu sifat malas dan serba instan. Selain itu, orang bisa saja kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh AI. Contohnya, pekerjaan customer service yang mulai digantikan dengan chatbot AI. Selain digunakan dalam kehidupan sehari-hari, AI juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Di bidang kesehatan, AI dapat digunakan untuk membantu dokter membuat jadwal temu, mendiagnosis awal penyakit, dan merekomendasikan obat atau terapi tertentu. Di bidang keamanan, AI digunakan dalam kamera untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan. AI juga digunakan dalam keamanan cyber untuk mendeteksi serangan di dunia maya. Di bidang keuangan, AI digunakan untuk menganalisis pasar, memprediksi perubahan, dan mengelola risiko investasi. AI juga dapat membantu dalam mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan. Di bidang bisnis, AI digunakan untuk menargetkan iklan yang lebih spesifik dan personal, serta menjawab pertanyaan dan menerima keluhan konsumen. Di bidang otomotif, AI digunakan pada mobil untuk mengenali luka dan menghindari tabrakan. Mobil otomotif juga menggunakan AI agar proses produksi menjadi lebih efisien dan terjamin kualitasnya. Di bidang logistik, AI dapat merencanakan rute pengiriman yang paling efektif sehingga mengurangi biaya operasional dan waktu tempuh. Di bidang pertanian, AI digunakan dalam memantau kondisi tanaman, mengendalikan hama dan penyakit tanaman, serta memprediksi hasil panen. Di bidang lingkungan, AI digunakan dalam menganalisis data sensor dan citra satelit untuk memantau perubahan iklim dan lingkungan. Bagaimana dengan penggunaan AI di bidang pendidikan? AI dapat membantu memantau kemajuan belajar siswa dan merekomendasikan materi atau penilaian yang sesuai dengan kompetensi, kebiasaan, dan minat siswa. Dengan begitu, proses belajar menjadi lebih bermakna dan tepat sasaran. Untuk bahas lebih lanjut mengenai AI di bidang pendidikan, simak video berikut ini. Teknologi AI apa nih yang sudah pernah kalian gunakan? Kira-kira kalian ada ide mau mengembangkan AI yang seperti apa? Yuk, tulis pengalaman dan idemu di kolom komentar. Nah, tadi kan saya saksikan sebuah video ya. Nah, dari video yang tadi yang ditampilkan ada yang lewat, ada pertanyaan. Nah, kena video kita Ada pertanyaan. Nah, kalau ada pertanyaan, kita akan bagikan di kelompoknya ya. Oke, kelompok kita bentuk kemarin. Nanti kita akan berdiskusi sama teman kelompoknya. Mantap ya. Sudah mulai ya. Nah, jadi sekarang kita akan presentasikan hasil tiga kelompoknya ya. Coba kita mulai dari kelompok satu dulu. Yang di depan, kelompok satu. Presentasi. Semuanya, ya. Semuanya.
Udah sengaja kita angkat dulu. Mama nggak betul. The Bluetooth device is ready to pair. Mesin cerdas, kipas angin, lampu manual mesin cuci, dan bimbing manual remote TV. Kotakan untuk nomor 4. Nah, dari hasil presentasi tadi teman-temannya, mana yang si kurang jelas? Mana masih belum pertanyakan? Atau ada contoh lain selain yang tadi dipresentasikan? Contohnya, nah kalau nggak ada kita breaking dulu ya. Tapi kita breaknya beda ya. Kita breaknya pakai game ya. Nanti masing-masing kelompok akan maju ya. Akan maju nanti untuk menyelesaikan sebuah game ya. Ini sama. Sini ada pengerjaan 5 game ya. Jadi nanti masing-masing kelompok akan dapat 1 game ya. Kelompok 1, 2, 3, dan 5 ya. Ini beda-beda gamenya. The Bluetooth device is connected successfully. Kita mulai dari kelompok 1 dulu. Ayo siap, kelompok 1, maju sini. Ayo, sini, maju. Ayo semuanya. Kebetulan ini masing-masing ada 5 pertanyaan, nanti masing-masing dapat 1. Ya, nanti game ini berhubungan sama materi tadi yang presentasikan. Ya Pak. Nah, pilih yang mana? Gamenya. Ya, pilih mana gamenya? Yang jelas. Ini sudah, ini ada 5 game. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Tolong jangan. Dono. Nah, ini 1 ya. Sekarang klik mulai. Klik mulai ya, mulai. Klik. Nah, di situ ada sebuah gambar ya. Coba petakan mana yang termasuk mesin cerdas dan mesin cerdas. Tarik gambarnya. Mana mesin cerdas? Tarik gambarnya, coba. Cerdas itu. Ya, terus. Kirim jawaban. Luar biasa. Nah, pilih timnya. Jangan pilih nomor 1 sudah ditekan sama temannya. Pilih yang lain. Kirim nomor 3, antara 4 sisanya. Nah, nomor 3, pilih. Mulai.
Ya. Punya seperti ini sih. Nah. Kenapa itu? Enggak, nomor 2 sama nomor 5 yang belum. Langsung besar, udah, ya. Seperti itu orang. Kenapa itu? Cerdas atau tidak cerdas? Cerdas. Cerdas, ayo ambil lagi. Tuh. Ini cerdas, ya. Baik. Nah, waktu biasa. Tangan. Ya. Nah, habis dah waktunya. Ayo, kedua. Empat orang, ya. Tinggal tekan nomor 5 yang terakhir pas. Nah, bentar. Sudah berhenti. Nah, belum. Nah, tinggal satu otomatis ya. Jangan salah ya. Semangat. Aku semangat dulu. Semangat. Jadi kalau kenapa guru punya anu lagi ya? Punya lagi itu ya ini. Jadi briefing tadi itu adalah materi yang sudah kita pelajari ya di awal. Jadi Pak Guru mau tes bagaimana pemahamannya. Ternyata kalian bisa menjawab dengan baik materinya ya. Kita lanjutkan dulu. Nah, di sini ada perbaikan lagi ya. Nah, ini ada sebuah emoticon. Nanti dalam dirinya kalian tidak contreng misalnya apakah yang sedang dengan pembelajaran hari ini ya ini ada manis ya ada kurang senang dan sangat senang ya ini mungkin contreng ya contreng nanti ini masing-masing dapat satu ya. Ya, kalau
Ya. Ini atau yang dapat dipelajari di pagi hari ini? Senang ya, jadi kalau senang untuk pertemuan berikutnya kita akan memakai game yang berbeda lagi dan materi yang lebih asik lagi ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang kecerdasan artifisial dalam kehidupan di sekolah ya, kehidupan masyarakat di sekolah ya. Nanti akan kita jelaskan lagi banyak lagi AI ya yang belum kalian pernah temui di kehidupan sehari-hari kalian. Ya, mungkin bagi kita sekian dulu. Guru akhiri, bila guru maaf, bila kita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mimpi harus dipulang ya. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Guru akhiri, bila guru maaf, bila kita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.